Haleluya. Saudara aku dikasih oleh Tuhan, saya senang sekali bertemu dengan saudara pada saat ini. Dan saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Rasul Paulus menekankan di sini, dia adalah sebagai tawanan roh. Berarti kalau sebagai tawanan roh, dia berada dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan dirinya, Roh Kudus yang memimpin dirinya, Roh Kudus juga yang mengatur kehidupannya dari hari ke hari. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita memahami betul tentang kebenaran dalam ayat ini, kita pun melihat Paulus menjalani kehidupan sebagai tawanan roh. Roh yang dengan kata lain memilih untuk mengikat dirinya apa dan kemana roh akan membawa dia. Jadi bukan maunya Rasul Paulus lagi. Bukan seenaknya Rasul Paulus lagi. Dan kalau boleh kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti bukan kita lagi yang atur jalan sendiri, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang mengarahkan kita, Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus juga yang akan menegur kita ketika orang percaya jauh dari Tuhan. Ketika orang percaya mulai menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Ketika orang percaya mulai main-main dengan dosa. Ketika orang percaya tidak hidup dalam ketaatan. Berarti di sini dia sudah mengikat dirinya dengan Roh Kudus. Nah, begitu juga dengan saudara hari ini. Apakah saudara sudah mengikat hidupmu dengan Roh Kudus? Apakah saudara sudah melakukan kehendak Roh Kudus pada saat ini? Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya ini, menjadi tawanan roh. Coba kalau sudah menjadi tawanan roh, berarti otomatis dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa roh. Kenapa? Sudah ditawan. Kalau namanya sudah ditawan itu, saudaraku, harus kita ikutin aturan yang menawan kita. Harus kita lakukan apa yang dilakukan oleh yang menawan kita, mau ini dan mau itu, harus kita ikutin. Kita tidak boleh membatanya. Makanya Rasul Paulus, saya senang sekali membaca ayat ini. Dia menjadikan hidupnya sebagai tawanan roh. Apa maunya Roh Kudus, kita lakukan. Apa maunya Roh Kudus, dia kerjakan. Apakah kita mengerjakannya hari ini? Apakah saudara mengerjakan hari ini? Pak, kalau engkau berkata, saya sudah menjadi tawanan roh, apakah kau menjadi imam dalam rumah tangga? Apakah kau menjadi suami yang baik? Apakah engkau menjadi bapak yang baik bagi anak-anakmu? Apakah kau sebagai penolong yang setia buat suamimu? Apakah kau menjadi tiang doa hari ini? Apakah engkau menjadi berkat buat anak-anakmu? Bapak dan ibu, apakah kau mengasihi anak-anakmu? Jangan bagikan sakit hati buat anak-anakmu. Anak-anak, apakah kau taati orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu? Itu yang dikehendaki Tuhan sebenarnya. Apakah engkau sudah, kalau engkau sudah ditawan oleh Roh Kudus, saya sangat percaya saudara akan sanggup melakukan. Mungkin engkau sebagai pelayan Tuhan hari-hari ini, mungkin banyak engkau menyimpan dari kebenaran. Kalau engkau berkata, saya adalah tawanan Roh Kudus, tetapi engkau tidak berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus, saya mau katakan engkau pelayan yang pengkhianat, engkau pelayan yang hanya cari uang. Tapi hari-hari ini mari kita belajar bersama. Saya sebagai hamba Tuhan terus belajar, saudara dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita banyak berdalih, kadang-kadang kita banyak ini saudara cincongnya kita. Tetapi saya mau katakan hari ini, orang yang berada
dalam tawanan Roh Kudus, dia tidak pernah dia berdebat karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah mengerjakan apa yang maunya Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apa saja langkah yang dilakukan orang percaya sebagai tawanan roh? Yang pertama, hidup dalam kehendak Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, menjadi tawaran roh berarti hidup dalam kehendak Allah. Artinya di sini harus diikuti standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan itu adalah, yaitu saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu menawarkan jalan yang pantas bagi orang percaya. Jalan yang pantas menurut standar Allah, yaitu pikirannya kudus, matanya dipelihara, pendengarannya dipelihara, mulutnya dijaga, hatinya dijaga betul, sehingga sesuai dengan standar Allah. Ya, bukan mulut dolak-dalik, bukan mulut ini diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya untuk mencaci maki siapapun, untuk merendahkan siapapun, untuk membuli siapapun. Bukan orang yang melakukan kehendak Tuhan itu. Bukan orang yang melakukan sesuai dengan standarnya Allah. Standarnya Allah itu adalah berjalan menurut maunya Tuhan. Apakah kita hari ini sudah kita berjalan menurut standarnya Allah? Hidup kita harus hidup dalam kekudusan. Oh, kalau begitu, gak usah saya hidup dalam dunia ini. Kan? Walaupun kita hidup di dalam dunia ini, saya akan berikan contoh. Ikan. Contohnya, ikan kakap merah diambil dari laut. Air laut itu kan asin, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika kita masak ikan kakap merah itu, apakah asin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak terpengaruh di sekitarnya. Harusnya begitu dia melakukan kehendak Tuhan, dia tidak dia tidak terpengaruh dengan situasi di sekitarnya. Orang lain berdosa, orang lain berbohong, orang lain makan narkoba, orang lain hidup dalam perzinahan, orang lain melakukan ini, tapi dia tidak pernah terpengaruh. Kenapa? Karena dia hidup menurut kehendak Tuhan atau standarnya Allah. Anak-anak muda, jangan lakukan seks bebas sebelum pernikahan. Para birokrat dimanapun saudara berada, jangan melakukan korupsi apapun. Kenapa? Karena engkau hidup menurut standarnya Tuhan. Amin. Gimana Bapak kita hidup gua sendiri melakukan ya? Nah, ini kita pembelajaran hari ini. Yang kedua yang bisa sampaikan kepada kita, apa saja langkah yang dilakukan oleh percaya sebagai tawanan roh? Memiliki kehidupan doa yang konsisten. Sebagai orang percaya harus kita memiliki kehidupan doa yang konsisten. Saya akan baca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba perhatikan. Doa orang benar sangat besar, sangat yang besar kuasanya. Artinya di sini, kalau kita berdoa dengan konsisten, apa yang kita doakan, mungkin kita berkata, aduh, pokok doa yang satu sudah sebulan saya doakan, pokok doa yang satu sudah 2 tahun saya doakan, pokok doa yang satu sudah 5 tahun saya doakan, kok belum dijawab? Saudara dikasih Tuhan, jawaban Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesabaran kepadamu, sehingga engkau mendoakannya sampai 2 tahun, 3 tahun, dan sampai 5 tahun. Itu jawaban Tuhan sebenarnya. Hanya kitanya tidak memahami hal itu. Nah, sebagai orang percaya, marilah kita memiliki doa yang konsisten. Kalau kita menjadi tawanan roh. Rasul Paulus dia memiliki doa. Yesus juga.
Ya, pagi-pagi benar dia sudah pergi berdoa meninggalkan murid-muridnya. Coba diperkirakan pada waktu itu antara jam 3 jam 4 pagi dia sudah pergi berdoa, dia sudah berlutut di hadapan Tuhan. Nah, kita juga sebagai orang percaya harusnya begitu. Mesbah keluarga bangkitkan kembali, ajari anak-anakmu harus hidup dalam doa. Gimana gua doa Pak Pendeta? Datang ke gereja aja sering terlambat. Gimana gua doa Pak Pendeta? Baca firman Tuhan gak pernah. Yang penting dibilang saya orang Kristen di KTP-nya Kristen, agamanya apa Kristen, tapi tidak pernah datang ke gereja, hanya hari Natal dan hari Paskah baru datang ke gereja, katanya minta pengampunan dosa, minta pengampunan dosa kali. Tapi hari ini saya ingatkan kepada kita, biarlah kita memiliki doa yang konsisten kalau kita sudah menjadi tawanan roh. Yang ketiga, Kristus sampaikan kepada kita. Apa saja langkah yang dilakukan orang percaya sebagai tawanan roh yang ketiga? Memiliki hidup yang taat. Saya akan baca firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba perhatikan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus menekankan di dalam surah Roma ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kalau seseorang sudah berada dalam tawaran roh, dia tidak sama lagi dengan perbuatan dunia ini. Perbuatan dunia ini sudah nyata, saling siku kiri kanan, saling merendahkan antara satu dengan lain. Yang satu dia merasa dirinya paling hebat, paling suci. Bahkan dia berkata, uduh saya yang paling suci di dunia ini. Yang satu berkata, saya yang paling hebat, pangkat saya yang paling saya kaya raya. Saya mau ingatkan kepada kita hari ini. Mari. Kalau orang hidup dalam ketaatan, dia tidak melakukan itunya lagi. Dia tidak mengerjakan itu lagi. Tetapi dia berpadanan kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruhnya hidupnya kepada Tuhan. Dia taat. Saya melihat di dalam Alkitab orang-orang yang taat. Tidak serupa dengan dunia ini. Yusuf, dia taat kepada Tuhan. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Padahal kesempatan yang indah kalau dia juga penjarakan saudara-saudaranya. Dia tidak melakukan itu. Kenapa? Dia lebih taat dengan kepada Tuhan. Dia tidak serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini apa yang kamu lakukan, atau orang dunia berkata mata ganti mata, ya. Tetapi orang percaya yang sudah hidup dalam tawanan roh tidak mengerjakan itu, saudara akan kasih Tuhan. Hari ini buka hatimu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan kau berkata di dalam hatimu, saya sudah mengerti ini, tetapi engkau tidak melakukannya. Saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, mari belajar bersama pada hari ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau mengambil kesimpulan di dalam perenungan saya ini. Hidup setiap hari sebagai tawanan roh, siap untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaannya. Karena hanya di dalam namanya kita menemukan tujuan hidup yang sejati, yaitu bersama dengan Dia dalam kekekalan. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.